Pemirsa, dua tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto melakukan sejumlah kegiatan. Apa saja pemirsa? Salah satunya nanti kami akan hadirkan ke informasinya untuk Anda. Tapi ini informasinya ternyata akan kita keluarkan sekarang, Andro. Sekarang ya? Sekarang, jadi ada Prabowo, dan Anies Baswedan. Anies ngapain, Andro? Ini melayat ke politikus yang juga sering jadi narasumber TV1. Kami juga turut berduka ini, politikus almarhum M. Taufik dan juga Prabowo Subianto yang menemui TNI di Yogyakarta. Jadi Anies yang melayat Bapak almarhum M. Taufik dan Prabowo yang menuju ke Yogyakarta. Anies Baswedan mendatangi rumah duka mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik. Almarhum meninggal dunia pada Rabu malam. Jenazah dimakamkan siang ini di Karawang. Menurut Anies Baswedan, almarhum adalah pribadi yang penuh daya juang dan konsisten dalam bekerja untuk kepentingan rakyat. Di detik-detik terakhir menghembuskan nafas terakhirnya, Anies Baswedan turut mendampingi almarhum di masa penyembuhannya. Anies Baswedan pun turut menyolatkan jenazah sebelum dimakamkan. Selama 1,5 tahun ini beliau menjalani pengobatan. Kita tahu sakitnya dan kita semua tahu bahwa semangat di dalam masa pengobatan pun tidak pernah luntur, tidak pernah menurun. Sering terus komunikasi, terus menyampaikan semangat, terus mengirimkan pesan. Jadi kita semua kehilangan. Sementara itu, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta Rabu siang. Dalam kunjungannya, Prabowo memberikan semangat kepada para Bambinsa dan membagikan 112 motor trail dalam kapasitasnya sebagai Menhan. Tampak menyambut kedatangan Prabowo yakni Dandim 0734 Kota Yogyakarta dan Kapolda DIY. Menhan Prabowo kemudian menyalami para anggota TNI sambil berbincang menggelorakan semangat di setiap dada para TNI. Terima kasih kepada seluruh aparat teritorial TNI. Saya ingin menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo agar TNI selalu dengan Polri dan aparat-aparat lainnya. Kita TNI, Polri, ASN semua adalah abdi negara, adalah patriot. Selamat berbakti. Turut mendampingi Prabowo, mantan Ketua PSSI Iwan Bule yang sekarang menjadi Wakil Ketua Gerindra. Selain itu, dalam kunjungan Menhan, turut dibagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat, seperti tukang beca, pedagang maupun warga di Gondomanan, Yogyakarta. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Fahada Indi, Nuryanto, TV1 mengabarkan. Ratusan pelaku sektor transportasi umum di Kota Batu, Jawa Timur rela antri demi mendapatkan bantuan langsung tunai. Mereka rela antri dari pagi demi mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 dari pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan. Para pelaku sektor transportasi umum yang menerima bantuan adalah pengemudi ojek online, ojek pangkalan, dan sopir angkutan kota. Bantuan sebesar Rp600.000 diberikan kepada 978 orang yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perhubungan Pemkot Batu. Pemirsa, geliat partai politik kian kental terasa jelang kontestasi Pilpres 2024. Koalisi besar yang digadang-gadang bakal terbentuk tak jua jelas kapan bakal diumumkan. Sementara sejumlah parpol masih sibuk bergerilya menimbang sebelum akhirnya memutuskan siapa capres dan cawapres yang bakal didukung. Bursa Pilpres 2024 kian panas seiring makin dekatnya pesta demokrasi 5 tahunan 2024. Partai politik pun sibuk bergerilya. Bertajuk silaturahmi usai hari raya, sejumlah partai politik saling sowan, bertukar pikiran demi mendapatkan koalisi yang memiliki visi yang sama. Pun partai yang sebelumnya sudah mengikat janji kian memantapkan hati demi komitmen terjaga. Kendati demikian, koalisi bukan tanpa godaan.
Meski mengklaim masih solid, P3 yang sebelumnya masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu bermanuver dengan mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden setelah diusung PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memiliki asa untuk bersatu dalam kapal bertitel Koalisi Besar, meski belum jelas siapa capresnya. Saya membaca bahwa dinamika koalisi Pilpres yang kian ramai hari-hari ini sumbernya itu ada di Partai Golkar. Epicentrum gempanya ini ada di Partai Golkar yang belum menentukan keputusan akhir ingin berkoalisi dengan poros mana. Ada dua faktor menurut saya kenapa Golkar masih menunda keputusannya. Yang pertama yaitu Golkar tidak ingin dipandang sebelah mata atau dipandang sebagai pemeran figuran dalam panggung Pilpres 2024. Meskipun Pak Erlangga Hartarto elektabilitasnya kecil, tetapi Golkar dengan infrastruktur politik yang sudah sangat mapan sebagai partai besar tentu nggak mau dipandang sebagai partai yang sikap politiknya itu ikut-ikutan. Kalaupun nanti Golkar merapat kepada Pak Ganjar Pranowo, Golkar tidak ingin dilihat sebagai partai yang sikap politiknya mengekor dari P3 yang sudah duluan merapat kepada Pak Ganjar. Sehingga Golkar ingin mencari posisi dan peran yang lebih strategis dan bahkan bisa merubah konfigurasi koalisi yang ada saat ini. Gerak-gerik partai politik jelang Pilpres tentu menarik perhatian publik. Akankah bakal ada kejutan menanti? Tim TV One mengabarkan.